Bab 2. Tinjauan teori. Analisa deret berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis, biasanya analisa deret berkala digunakan untuk meramal atau forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisa deret berkala atau time series juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel waktu yang mempengaruhinya. Pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel. Dan adapun analisa deret berkala itu bertujuan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, meramal atau forecast suatu nilai suatu variabel pada waktu tertentu. Komponen deret berkala. Analisis deret berkala atau time series meliputi identifikasi komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam serangkaian data historis. Komponen-komponen dari analisa deret berkala sebagai berikut. Tren. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Komponen tren ini dapat ditunjukkan dengan garis regresi yang bersesuaian dengan titik-titik time series, baik yang memiliki slope atau sudut positif maupun negatif. Seasonal. Komponen seasonal atau musiman juga merupakan fluktuasi periodik, tapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh, penjualan eceran untuk kebutuhan alat mandi cenderung lebih tinggi pada saat musim semi atau spring dan lebih rendah pada musim dingin atau winter. Cyclical. Komponen cyclical adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu, dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Gerakan sikli yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau recovery, kemakmuran, prosperity, kemunduran atau resesi, dan depresi. Siklus bisnis adalah sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini. Random atau residu. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak. Misalnya mogok kerja, embargo minyak, kesalahan fungsi peralatan. Ramalan forecasting. Ramalan diidentifikasi sebagai proses peramalan suatu variabel atau kejadian di masa yang datang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Data masa lampau ini secara sistematik digabungkan dengan menggunakan suatu metode tertentu dan diolah untuk memperoleh perakiraan pada masa yang akan datang. Ramalan diperlukan untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang dapat terjadi pada saat masa yang akan datang, sehingga dapat dipersiapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dibagi menjadi 3 bagian: peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Adapun manfaat peramalan sebagai berikut: membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan tepat, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkatan persediaan perencanaan, dan dapat juga digunakan sebagai masukan untuk menentukan jumlah investasi. Membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk